Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini jumpa dengan lawan debat yang hebat saudara dalam Tuhan. Sampai Juma sepertinya ketakutan ya. Nah saudara, langsung saja kita lihat cuplikan video yang terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita akan buktikan pakai dalil. Iya. Pak, pakai dalil sanggup nggak? Oke. Sanggup, pasti sanggup. Ya, silakan. Anda mau bertanya duluan? Oke. Saya akan jawab pakai dalil. Sebentar dulu. Saya pakai dalil, kamu pakai dalil. Bukan Matius 4. Nggak usah terlalu panjang, Pak. sebentar Matius 4, di situ dulu. Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Roh ini siapa, Pak? Jawab. Cuma Bapak kamu dipakai nanti dengar dulu. Cuma otakmu nggak ada. Cuma kamu saya balik sampah. Turunin dulu Pak Gomo. Saya ngomong nggak bisa teriak. Gini Zuma, jangan kau pakai teriak-teriak karena kau ketakutan. Kita diskusi. Kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Caranya diskusi, kita jawab masing-masing pakai dalil. Dalilnya harus ditunjukkan. Dari Al-Quran, bukan teriak-teriak macam anjing yang digebuk berkain-kain gitu loh Zuma. Sang penggugat bisa kasih timer, sang penggugat siapkan timer. Ya, silakan kasih timer sang penggugat. Sang penggugat bikin timer. Kita pakai dalil dan kita pakai data dan kita berdiskusi sebagai manusia, bukan timer, penggugat bisa tolong kan? Zuma, Kipli ya kamu kita diskusi secara manusia bukan binatang. Ya, kalau kamu mau jadi binatang jangan diskusi di sini. Kita pelan-pelan ya, satu-satu. Silakan nyalain timer. Bertanya 2 menit, menjawab 5 menit. Oke, kita judulnya Tuhan mana yang benar. Oke, ya, itu ya, bukan Tuhan yang mana yang benar, kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Oke. Ya sudah kan. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai? Oke. Itu baru. Siapa yang mau mulai nih? Baru Kita sebentar, karena dia tamu, kasih aja duluan. Silakan Suma. Oke. Ya. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus itu dibawa untuk dicobai oleh iblis. Dibawa di mana? Coba ayatnya buka, di ayat mana? Matius 4. Kameranya dimatikan dulu. Dia tahu. Sebenarnya Bom enggak tahu, tapi setelah saya sebut baru dia tahu. Saya tahu Matius 4 ada Lukas 4. Sudah, saya ahlinya, udah enggak usah. Kau Saya yang buat nantang tim tahu. saya ke wajah orang lain. Iya, tapi saya tantang kau tapi kau bodoh. Nanti kau dengan saya gini. Nanti kau dengan saya. Oke, saya tanya dulu. Diam. Sampah kau giliran Bapak itu menjawab. Silakan. Lu yang ngatur. Dasar sampah nih. Sampah lu. Bodoh ini, sampah ini memang. Sampah ini orang ini. Ya, itu menunjukkan dia sudah ketakutan. Ya, itu kalau orang sudah ketakutan seperti itu, Pak. Ya, nggak akan bisa dengan pelan-pelan. Kalau orang ketakutan itu pasti begitu. Dia berupaya supaya kita itu kacau. Kalian berlapis ya. 7, berlapis 5. Kenapa Anda katakan saya? Kau mulutmu. Di sini saya. Oh iya, kau hanya modal sampah aja. Udah mulut di sini kita bukan mulut besar kayak kau. Aku nggak takut loh. Mulutmu besar. Sudah. Kau bertanya. Silakan bertanya. Ya, silakan bertanya. Saya yang punya ruangan. Mulutmu besar. Aduh. Kamu diam, Bob. Mulut sampah ini, dasar laki-laki bodoh nih. Lu harus tahu ini room siapa. Saya ngerti, makanya Bom diam. Biarkan saya dengan Bapak tadi itu dialog gitu loh. Ngomong apa? Woi, bacot. Kok teriak-teriak? Jangan teriak-teriak Zuma, pelan-pelan. Dikecilin tuyul.
Tidak ada yang kecilin. Fitnah lagi nih. Nenekmu kiper, siapa pula bilang nggak ada dikecilin? Pasang di sini aja Yang kecilin orang semua dengar tadi orang tuli semua. Dengar kau punya mulut itu. Dasar licik kau, Bom. Udah sekarang silakan jawab pertanyaan saya. Nggak usah banyak teori kalian. Pertanyaannya Roh apa ini yang mencoba Yesus? Silakan. Nggak usah santun sok santun. Silakan. Ya pertanyaan kesetanan. Ya, pertanyaannya kalau orang sudah ketakutan begitu, pertanyaannya roh apa? Sama kalian, nggak usah terlalu lebay kau. Roh orang apa? Tua nggak usah terlalu lebay kau. Jawab aja pertanyaanku. Roh apa? Roh apa? Orang tua nggak usah lebay kau. Takut apa rupanya sama kau? Apa yang kutakutkan samamu? Apa yang kutakutkan sama kau? Nabi kau aja kau nggak takut. Apa yang saya takutkan samamu? Ketakutan. Nenekmu kiper. Jawab aja. Udah jawab. Silakan jawab. Silakan jawab, Pak. Silakan. Saya diam. Saya ingin dengar roh mana, roh siapa yang mencobai Tuhan Anda yang dalam rupa manusia itu kerjasama dengan iblis mencobai Yesus? Siapa? Silakan. Oke, ya saya akan jawab. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, roh ini yang membawa Yesus. Kamu harus tahu roh apa yang membawa Yesus. Ya. Di sini Yesus hendak dicobai sebagai manusianya. Sebagai keadaan kemanusiaannya, dia dicobai untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya Pak Bambang turun ke bawah. Ya. Nah, di sini kemudian iblis membawanya. Jadi yang membawa itu iblis. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu katanya kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Terus Pak Bombok. Ya. Yesus berkata, karena si iblis ingin mencobai Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi roh yang ada di dalamnya adalah roh Elohim sendiri, yang adalah Elohim sendiri. Ya, Yesus mengatakan ada pula tertulis, karena si iblis ini memakai ayat Alkitab juga. Ya, seperti nggak jauh beda dengan kaulah Zuma. Ini si iblis memakai ayat Alkitab, karena di sini dikatakan jika engkau anak Allah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memintakan malaikat-malaikatnya. Di sini dia sedang menguji Yesus itu Tuhan dan anak Tuhan atau bukan. Maka Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Jadi kamu iblis jangan mencobai saya. Itulah roh yang mencobai, yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Itu letaknya padang pencobaan itu di Yeriko. Saya sudah ke sana Zuma. Ya, saya sudah jawab Anda. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ya. Zuma, tolong kau tunjukkan, ya, kau jelaskan tentang ayat Al-Qur'anmu. Al-Hijr ayat 6, tolong buka apa Bu Bambang? Al-Hijr. Al-Hijr 15, tolong Pak Penggugat. Time-nya dikasih mati dulu. QS 15 ayat 6. Pak Penggugat bikin QS 15 ayat 6. Ya, bentar. Saya stop dulu. Kalau begini kan enak diskusi, ya, jelas. Jadi kelihatan siapa yang Al-Hijr. Ya, tolong diangkat. Kita berbicara dengan
datanya. Al-Hijr QS 15 ayat 6. Kemudian QS 23 ayat 70 karena isinya sama ini. Saya mau tes dulu dia. Oke, coba kau jelaskan ya. Kalau dia nggak mau baca, Zuma kau jelaskan. Zuma kayaknya ada suara, ada gangguan ini, gangguan signal. Al-Hijr ayat 6 ada suaranya dia. Terus Al-Mu'minun ayat 70 ya. Mana ya Zumanya? Zuma, suaramu mana Zuma? Ada saya. Tenang, santai, relax. Santai, relax. Ya santai relax ya. Tanya aja sepuasnya. Coba Zuma kau jelaskan Al-Hijr ayat 6, Al-Mu'minun ayat 70. Saya dikasih waktu? 5 menit. Mau 5, 10 Oke. 10 menit, 1 jam juga saya kasih. Terus kau surah Al-Qalam ayat surah Al-Qalam ayat 51. 3 surah itu kau jelaskan. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Pertama. Kedua, di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Qalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Ya, pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila, dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan dengan ayat seperti saya tadi menjelaskan. Silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Ketika saudara mengatakan kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut gila menurut saudara, Al-Quran Anda bawa di dalam surah Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Situ diterangkan mereka berkata, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang kafir. Berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Tetapi kemudian tuduhan orang-orang kafir yang ada pada masa itu dijawab sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjawabnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan Tuhan Muhammad itu adalah orang gila. Surahnya sebutkan, tolong surahnya. Al-Quran. Surahnya. Surah apa ya? At-Tawir. Ayat 22. Buka tolong At-Takwir ayat 22. Ya. Ini giliran saya menjelaskan, Pak. Iya. Time-nya kita kasih stop, Pak Subang. Catat aja nanti setelah itu Bapak belajar. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Iya, jadi gini, simak dulu pertanyaannya, Suma. Jadi tolong kamu sebutkan ayatnya yang menganulir ayat-ayat ini, yang menjelaskan bahwa dia bukan orang gila. Lah kan tadi sudah saya jelaskan, Pak. Iya, ya makanya ayatnya tunjukkan. 22. Dengar dulu. Gitu dengar dulu kan, kamu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Sebentar Zuma. Saya mau suruh baca ayatnya nangis. Iya, enggak nangis. Gini Zuma. Ya sudah bisa baca ayatnya, bisa. Ya kamu, saya bisa nggak baca ayatnya? Dengar dulu pertanyaannya. Anda kedua. Kau dengar dulu pertanyaannya. Kau jelaskan pertanyaan aja ini. Susah. Gimana sih Bapak kan waktunya tadi bertanya 2 menit sudah. Giliran saya menjawab dipotong-potong, giliran dia menjelaskan tentang Yesus, roh nggak dipotong, didengarkan. Giliran dia so tahu Quran. Pertanyaan saya belum ini. Kau sudah tahu nggak pertanyaannya? Kalau Bapak masih mau bertanya, silakan bertanya. Tadi saya dikasih waktu. Makanya saya tanya dulu pertanyaannya. Pertanyaannya di sini kau sebutkan ayat-ayatnya yang mengatakan itu. Terus kemudian kau jelaskan bahwa ayat Al-Quran ini perkataan si Allahmu atau perkataan siapa. Itu silakan. Pertanyaannya setumpuk gitu. Ya udah diam. Oke, diam ya. Nah, saya jawab sekarang. Pertanyaan Anda itu
perkataan orang-orang yang ada pada masa itu yang menanyakan kepada Rasulullah. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ini mereka ini siapa? Ini adalah orang yang ingkar terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah orang-orang yang kufur, orang kafir. Surahnya, surahnya, dalilnya, dalilnya, dalilnya. Buka sang penggugat, buka Al-Hijr ayat 6. Iya. Enggak, jawabannya Anda mana yang mengatakan dia bukan orang gila di ayat di surah berapa? Silakan. Kan tadi saya sudah katakan, Pak. Di mana? At-Takwir ayat 22. Pak sang penggugat, tolong buka di timer, di stopkan, buka At-Takwir ayat berapa? 22, tolong buka. Iya. Pak sang penggugat sabar, betul. Kita buka dulu lihat supaya yang di live chat lihat benar nggak perkataan yang kau ucapkan dan kau kain-kainkan itu sama apa? Silakan sang penggugat. Silakan. Mati begono, antek kamman di tawa deh. Iya, tolo-tolo kamma ganno. Kamu tahu? Ji. Apa Coba, nih? Sampai kinjo. Aku tanah tinggi tapi kamu tahu bahasa mengkas bahasa Quran. Sang penggugat bukain. Bisa ada yang buka nggak? Sungkei. Sudah Pak. Kapan saya waktunya menjelaskan? Cuma mau nunjukin ayat. Mana? Yang mana? Ya, temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Terus? Ya, bukan orang gila. Ini berbicara kepada Muhammad apa kepada temannya? Gimana sih, Pak? Ini kan Anda bertanya, mana jawabannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila? Mas, kan yang dituduh Muhammad. Iya. Sekarang harusnya Muhammad membuktikan dia bukan orang gila. Itu harusnya, itu menurut Anda. Bukan tapi temannya. Tidak mau menuruti kemauan Anda. Nah, Alkitab juga tidak mau menuruti otak Anda. Lah, tadi ketika Anda saya tanya, apa yang Anda jelaskan? Iya. Anda mengatakan roh bekerja sama dengan iblis mencoba Yesus, kan? Nah, baca apa? Itu jangan coba kau baca. Google kosongnya. Coba baca. Kalau Kristen lain kutanya, roh itu siapa? Mereka mengatakan itu adalah roh Elohim. Coba, gitu. udah tadi. Itu adalah roh setan. Tadi udah dijawab Zulkifli. Sekarang kau fokus saja jawabanmu. Silakan. Fokus gimana kalau Bapak mengganggu terus kayak orang pikun? Silakan. Giliran saya menjawab kok diganggu terus. Silakan. Lanjut. Silakan. Bentar tanya lagi. Juma, sekarang saya bertanya kepadamu Juma. Di Yohanes 7 nomor 12, di mana penyesat itu dibantah? Silakan Juma. Yohanes 7 nomor 12. Di mana Yesus itu dibantah bukan penyesat. Di sana Yesus dibilang penyesat. Silakan Juma. Turunkan dia Pak Bom, turunkan, buang. Yohanes 7 nomor 12 Yesus dibilang penyesat itu. Buang Pak Bom, sampah itu. Masa nggak ada yang bantah? Ini gimana? Dicekek nih sama Roh Kudus nih. Bom otaknya udah salah. Udah salah ini. Bukannya susah. Ya, coba mana sih zoomanya? Apa orang tua? Udah ku jawab tadi. At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Ambil Pak. Iya. Tuh, tampilin Pak. Ada. Woi, Pak Bom. Layar. Kamu mengganggu saya soalnya orang tua. Kapan saya mau menjelaskan ini? Palidara. Aduh, gimana sih? Ini artinya dan temanmu itu adalah orang gila. Ini waktu saya menjelaskan, Pak Tua. Tadi kau ngajarin diskusi. Silakan. Ini giliran saya. Sebentar baru Anda tanggapin. Silakan. Panik kali lah kalian yang panik, bukan aku. Silakan. Ya. Jadi gini, ayatnya wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Lalu di ayat lain diterangkan jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapak dari salah satu dari kalian.
Tetapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Oke? Jadi dia bukan orang gila. Yang dikatakan gila, yang mengatakan gila ini adalah musuh-musuhnya. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang mengatakan dia orang gila. Nah sekarang kita buktikan aja pernyataannya. Dia mengatakan langit tidak bertiang. Kitabmu mengatakan langit bertiang. Di dalam kitab Ayub. Sekarang yang gila siapa? Jangan, Zuma sekali lagi kamu turunin dulu Pak Bom. Nggak bisa, turunin dulu. Zuma pakai otak lah. Kalau kamu ditanya Al-Qur'anmu, kamu jawab pakai Al-Qur'anmu. Jangan lari-lari ke Alkitab. Saya ditanya Alkitab, saya tidak pernah lari ke Qur'anmu karena Qur'anmu nothing bagi saya. Jadi kau jawab aja pakai Al-Qur'anmu. Kau banggalah dengan Al-Qur'anmu itu. Jangan kau ngemis-ngemis ke Alkitab. Ya, cuma itu pakai otak, silakan. Justru karena saya bangga orang tua, makanya saya perlihatkan bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quranku mengatakan langit tidak bertiang, kitabmu mengatakan bertiang. Yang mana yang gila? Oke, saya lanjut. Diam. Yang gila nabimu, itu kan udah dijelas nabimu yang gila. Itu udah ditulis. Yesus diterangkan di dalam kitabmu juga gila dan dipercaya oleh keluarganya. Enggak ada. Markus 3 nomor 20 sampai nomor 21. Keluarganya percaya bahwa Yesus itu gila. Gimana tuh? Ini temanmu, ada tulisan teman. Kenapa jadi Nabi Muhammad? Ini temanmu kok gimana? Iya, makanya saya tanya temannya. Ini temanmu, bukan Muhammad. Dan di ayat aslinya juga tidak ada kata kamu Muhammad. Kamu mau menjelaskan Al-Quran rupanya. Saya diam nih. Kalau kamu menjelaskan. Saya akan jelaskan kepadamu karena Anda tolol dengan kitabmu sendiri. Baik. Ya. Silakan. Sekarang di mana kau coba di ayat ini kau tunjukkan kata Muhammad di bahasa aslinya. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi kamu nggak ngerti kalau yang dimaksud di situ adalah Muhammad. Iya, nggak ngerti karena nggak ada kata Muhammad. Oh, begitu. Ya. Iya. Coba tunjukkan kata Muhammadnya. Coba mana? Tunjukkan kata Muhammadnya. Oke. Sekarang yang Anda katakan di ayat di mana kata Muhammadnya? Sabar, Pak Tua, sabar. Di mana kata Muhammadnya? Hai anak saya kecil. Juga akan tanya Anda. Di dalam surah Hijr orang ayat gila. 6 di mana disebut Muhammad di situ? Orang gila, mana kata Muhammad? Oke, Al-Hijr. Di Al-Hijr ayat 6 ada kita buka. kata Muhammad di situ. Kita buka, nggak pakai kata Muhammad. Oke, kita buka. Tolong Pak Menggugat buka. Di Al-Hijr kita tidak usah pakai kata Muhammad. Ya. Oke, mantap ini ya. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nggak pakai kata Muhammad. Kau orang gila. Coba kau bantah bahwa kau bukan orang gila. Ya siapa di situ yang disebut orang gila, Pak? Yang diturunkan Quran. Kau diturunkan Quran nggak? Oh, oke. Nah sekarang yang dituduh gila siapa? Yang dituduh gila orang yang diturunkan Quran. Iya, siapa benar-benar namanya? orang gila. Iya, siapa nggak ditulis namanya? Yang diturunkan Quran benar-benar orang gila. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu bukanlah orang gila. Siapa yang dimaksud di situ, Pak? Zuma. Tadi kau minta kembali ke ayat ini kan, kita baca sama-sama. Iya, betul. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Yang diturunkan Quran itu siapa? Nah, terus? Nah, kau terima Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Yang disebut gila siapa? Yang disebut gila siapa? Yang diturunkan Quran, kau terima Quran nggak? Iya, makanya kan Bapak nanya, yang tidak gila itu kok tidak disebutkan namanya Muhammad? Yang disebutkan orang gila, yang tidak gila tidak disebutkan di sini. Jadi yang diturunkan Quran itu orang gila. Kau diturunkan Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau orang gila bukan? Nah, itu tuduhan orang-orang terhadap dia yang diwahyukan Al-Quran kepadanya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, nggak ada kata Muhammad di sini. Nggak ada kata Muhammad.
Nah, terus kenapa Anda cari nama Muhammad di dalam ayat yang saya tunjukkan kepada saudara? Enggak ada. Saya setuju. Saya sangat yang Anda tunjukkan juga pun saya katakan enggak ada nama Muhammad, yang kutunjukkan juga enggak ada. Terus apa masalahnya? Zuma, makanya kelasmu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Itu baca dong. Tadi naikkan lagi, Bu. Iya, yang diturunkan Quran. Yang diturunkan Quran siapa, Zuma? Ya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan? Enggak ada kata Muhammad di situ. Nah, lalu siapa? Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Enggak tahu, kau jawab, deritamu itu. Enggak tahu. Siapa? Itu kitabmu. Enggak tahu. Waktu saya udah habis, giliran saya sekarang. Enggak bisa, kau belum jawab ini. Belum kau. Belum kau jawab. Saya menjawab diganggu sama Anda. Belum kau jawab. Kau jawab dulu. Orang Juma, makanya kelasmu itu kelas sanawiyah, makanya saya ajari. Ya, di sini dikatakan wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau orang gila. Jadi yang diturunkan Quran siapa? Yang diturunkan Quran siapa? Enggak disebutkan Muhammad di sini di bahasa aslinya. Jadi siapa yang benar-benar gila? Gila di situ? Nah, yang kau terima Quran enggak? Saya enggak pernah terima Quran. Saya buang. Anda terima Quran enggak? Iya, saya terima Quran. Pasti. Nah, berarti kau benar-benar gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Sakit. Kan sudah kujawab. Kan sudah Mana buktinya? Mana dalilnya? Mana jawabanmu, Zuma? Mana jawabanmu, Zuma? Mana? Mana yang Zuma? Mana yang membuktikan? Zuma, mana ayat? Sebentar, kau belum jawab. Kau anak sanawiyah, otak kau mesti saya ajarin. Zuma, di sini dikatakan bahwa kau diturunkan Quran. Orang tua, waktumu udah habis. Turunkan dulu Pak Bombong, turunkan dulu. Jadi jangan kau usah tarik urat lah kayak orang gila. Turunkan dulu. Kalau kau nggak mau mendengarkan, saya turunkan. Di sini Zuma diberkata bahwa orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Kau mengakui kau menerima Quran. Dengar dulu. Kau mengakui bahwa kau menerima Quran. Berarti kau benar-benar orang gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Di mana ayatnya bahwa kau bukan orang gila? Silakan, itu yang saya tanya. Mana? Ini ya mana? Yang tadi saya terangkan kepadamu itu. Coba. Naik. Tadi surah apa? Surah apa tadi? Pak sang penggugat tadi naik. Yang tadi temannya. Itu temanmu yang orang gila atau kau yang orang gila? Coba. Kita lihat. Yang tadi ayatnya. Tadi apa? Sekarang giliran saya bertanya sama belum. Di sini Zuma. Zuma. Penipu, orang tua, kafirun, lanatullah. Waktu saya 5 menit udah habis. Giliran saya bertanya samamu. Di sini kata-katanya temanmu itu bukanlah orang gila. Di sini temanmu. Mana kau buktikan bahwa kau bukan orang gila? Kampret. Diskusi. Waktu 5 menit itu udah habis, tuyul pemakan babi. Giliran saya bertanya samamu. Turunin dulu Pak Bombong. Mulutmu itu jangan gitu ya, bangsat ya. Kurang ajar lu ya, Juma. Biarin lu ya. Biarin ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku. Iya.
Baik, saya ke blok Pasar Arab. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang daripada Anda. Ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Kalian penyembah bangke. Kain Juma. Tentang itu manusia. Orang gila. Kau bilang 2 menit, terus menjawab 5 menit. Oke. Jadi Jadi begini, yang di room, yang di live chat, ya udah diturunin dulu Pak Bombom, diturunin dulu Pak Bombom. Turunkan dulu Pak Bombom. Turunkan dulu. Kan bukan Ibrani, Roma kan? Sebentar, jangan dipotong-potong dulu, teman-teman, supaya jangan ini. Saya cuma mau kasih tahu yang di live chat. Berarti Zuma mengakui dia adalah orang gila sesuai tadi surah tadi yang dikatakan di Al-Hijr 15 ayat 6 bahwa yang diturunkan Quran itu adalah si Zuma dan umat Islam. Berarti mereka orang gila karena di sini tidak pernah dikatakan kalau saya Muhammad. gila, saya ikut kalian yang Jadi dia orang, jadi dia sudah mengakui. Ada ayatnya itu kamu framing. Nggak ada ayatnya itu kamu framing. Nggak ada ayatnya yang menyembah manusia. Nggak ada. Nggak ada. Jadi ya gue yang jawab. Nanti lagi itu Baskur, nanti lagi giliran saya sekarang. Jadi kau akuin. Jadi kau orang gila ya Zuma, kau akui ya kau orang gila ya. Yesus Markus 3 nomor 20. Al-Hijr ayat 6 itu mengatakan Pak Ceke dengar ini dulu. Ini jawabannya Zuma, ini jawabannya Zuma. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang. Ini jawabannya Zuma. Andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Nah, kalau begitu Pak Bombom share screen dulu deh sama punya saya juga nih Pak Bombom biar dia dengar bahwa orang gila dia. Andai saja kambing itu bisa pakai silakan lipstick, Pak Bombom. saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Jangan-jangan orang kita ini berarti Pak nafsunya batang pisang sama kambing. Gila. Bener gila berarti dianya. Itu saya ngatakan itu karena siapa Supiatul ngaku teman saya, terus saya ditanya apa. Enggak, itu memang kamu sukanya doyannya kambing sama batang pisang. Daripada sama Supiatul, mending saya sama kambing. Itu kan buat kalian sebenarnya. Di itu lain ceritanya. Giliran saya bertanya. Ya, tanya. Loh, apa? Oke, mana Bapak tadi tuh? Temernya, munculkan temernya. Tanya aja. Mana temernya? Temernya kasih lihat. Tanya aja. Ya, jadi yang di jadi yang di live chat ya, yang di live chat bahwa sebentar Pak King David. Jadi Pak yang di live chat, yang di live chat dengarkan ya bahwa si Zuma sudah si Kipli ini sudah mengakui bahwa dia adalah orang gila. Jadi pahamlah kalau berbicara dengan si Kipli ini dia adalah orang gila karena dia mengakui dia adalah orang gila. Jadi si Kipli ini benar-benar orang gila karena nabinya pun dia katakan gila. Jadi dia orang gila dan nabinya pun orang gila. Dia yang ngomong loh, bukan saya ya. Jadi yang di live chat, coba yang di live chat pahami ya. Tadi Al-Hijr mengatakan tidak ada kata Muhammad orang gila, tapi dia ngotot itu adalah Muhammad adalah orang gila. Jadi dia sedang menghujat nabinya sendiri ya. Dia sedang menghujat nabinya sendiri. Karena apa? Saya mengatakan itu di situ tidak ada tulisan Muhammad.
di dalam kitab itu, di dalam surah itu tidak tertulis nama Muhammad. Jadi yang gila itu adalah si Zulkifli diakui. Nah, tetapi dia ngotot itu adalah Muhammad. Oke teman-teman, silakan yang lain. Tadi di awal dia menuduh Rasulullah gila. Ya, turunkan dia lagi kalau udah ketakutan. Udah ketakutan. Ini kau ngobrol sebentar Pak, Pak David sabar, Pak David sabar. Biar saya bicara dulu biar supaya enak. Sang penggugat baca WA sebentar ya. Iya, nanti kita bikin tabel baru. Karena ini tabelnya, dengar dulu. Iya, sabar. Saya mau bikin tabel baru. Karena ini tabelnya saya dengar. Aduh, saya mau bikin tabel tentang Zuma di Colota BM2 supaya tabelnya enak. Ini kan tabelnya kan Paul Sang. Saya mengundang Paul Sang. Kita bikin ulang aja supaya kita bisa mulai, oke? Pasang buat bikin dulu baru kita tutup, baru kita mulai lagi dengan tabel baru ya. Nanti masuk lagi. Oke. Jadi gini Pak Bom sebelum ditutup. Ya. Jelas tadi. Kok nggak diturunin Pak Bom dinaikin lagi. Heran Pak Bom juga aneh. Tertinis. Sudah, tenang. Saya bikin tabel baru. Gini. Memframing dia kata-kata itu. Boleh saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Kalau nggak, ya sudah. Jelas tadi pertanyaan saya Al-Hijr 6. Di situ di dalam kurung Nabi Muhammad. Makanya saya katakan di situ tidak ada kata Muhammad. Tapi dia bilang yang diturunkan Quran itu adalah Muhammad. Saya justru bukan Muhammad. Yang menerima Quran itu yang dibilang orang gila. Dan si Zuma ini, si Kifli ini ya anak sanawiyah. Ya, dia masih sanawiyah kelasnya. Ya, dia mengatakan dia yang gila. Nah, dia sudah mengakui dia gila. Nah, ketika dia mengakui dia gila, dia kembalikan lagi bahwa itu yang diberikan Al-Quran adalah Muhammad. Jadi dia sendiri yang mengatakan Muhammad itu sesuai dengan Hijr itu dituduh orang gila. Jadi mulutnya dia sendiri yang mengatakan. Saya justru mengatakan tidak ada di situ nama Muhammad karena tidak ada dalam kurungnya. Itu jadi paham ya. Sudah selesai, silakan Pak. Oke, teman-teman, sang penggugat sudah bikin tabel sudah? Biar kita buka sesi yang baru aja supaya enak. Ini karena tabelnya tadi Paul Sang dan Pak Bomom nggak enak. Iya. Sudah tabelnya sudah jadi? Ya. Iya, ini. Ini sang penggugat, ini sudah teman-teman dari Muslim sudah banyak di bawah ya. Ada maaf ini ya. Ini ada Al-Yubi, ini Al-Yubi, ini Ibu Rifa. Malam Ibu Rifa, assalamualaikum. Shalom Pak Bom, selamat malam. Malam Rifa. Ya. Ya. Al-Yubi, malam Al-Yubi. Al-Yubi. Iya, nanti kita masuk di season kedua aja ya. Ini saya punya sudah waktu ini channelnya. Nanti teman-teman kita lanjut saja ya. Kita lanjut aja ya. Saya cuma sebentar Pak Bom, karena kan sudah malam. Saya juga punya keluarga besok pagi. Saya mau dibicarakan oleh beberapa orang Kristen dan Juma di video tadi. Mereka membahas tentang beberapa hal terkait isi daripada Alkitab dan juga Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, Juma sebenarnya berusaha membuktikan bahwa Yesus itu manusia biasa. Yesus itu tidak ada luar biasanya. Dia hanya sebatas manusia gitu lah. Dengan mencoba mengutip beberapa ayat Alkitab ya. Tetapi puji Tuhan, yang menjadi lawan bicaranya kali ini adalah orang yang hebat, orang pintar, dan orang yang tahu bagaimana menghadapi suara besarnya si Juma gitu loh. Sehingga kemudian Juma mengikuti apa yang mereka sarankan
ya, mereka berbicara dengan menggunakan waktu ya. Jadi terarah ya. Dan kita juga mendengarkan apa yang menjadi pembahasan mereka. Dan di sini sebenarnya kita boleh mengetahui kalau sebenarnya Ustadz Juma ini tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Dia hanya comot ayat Alkitab, comot sana comot sini gitu loh. Tetapi penafsirannya tidak tepat ya, salah ya. Jadi saudara dalam Tuhan ya, inilah seorang si Juma yang hanya memberanikan diri membahas Alkitab, tetapi ilmu pengetahuannya tentang Alkitab itu sendiri tidak ada, saudara dalam Tuhan ya. Dia mengutip beberapa Alkitab lalu menafsirkannya sesuka hatinya gitu loh. Dan dia mengutip ayat Alkitab untuk melakukan penyerangan terhadap iman Kristen. Tetapi apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak mempan bagi orang Kristen. Ya, apa yang dia sampaikan di video tadi sudah dijawab tuntas oleh orang-orang Kristen yang ada di video tadi, dan ini sangat luar biasa ya. Jadi pesan buat Juma ya, berhentilah membahas Alkitab ya. Karena bagaimanapun kamu tidak percaya kalau Alkitab adalah firman Tuhan. Kamu tidak percaya Alkitab adalah pesan-pesan Tuhan ya. Jadi tidak ada gunanya kamu membahas Alkitab. Lagian setiap kali Juma membahas Alkitab selalu saja salah dan ngawur, hanya menunjukkan kebotolannya aja. Jadi daripada kebotolan si Juma selalu nampak di permukaan ketika dia bahas Alkitab, ya lebih baik dia tidak membahas Alkitab. Ya, lebih baik dia fokus dengan agamanya dia, fokus dengan kitabnya dia. Ya, saya rasa itu lebih memberkati daripada dia berkuar-kuar bahasa Alkitab, sok hebat tentang Alkitab, ya, sok pandai daripada pendeta, tapi kenyataannya tidak demikian. Ya, mungkin saja orang yang tidak paham Alkitab ya percaya dengan Juma. Tetapi orang Kristen pastinya mengerti kalau Juma sangat ngawur membahas, mengutip, mencopot ayat Alkitab gitu loh. Jadi sekali lagi ya, saran buat Juma, berhentilah membahas ayat-ayat Alkitab kami. Fokuslah dengan kitabmu sendiri. Fokuslah dengan agamamu sendiri gitu loh. Saya rasa itu lebih baik. Dan saran juga buat Juma ya, sebenarnya Juma ini belum layak jadi pembicaraan, apalagi jadi apologet ya, karena ilmu pengetahuannya itu sangat dangkal. Dia belum bisa mengajar, tetapi dia butuh diajar gitu loh. Dia harus belajar banyak ya tentang agamanya, apalagi tentang Kristen kalau dia mau. Dan kalau dia mau paham tentang Alkitab, harusnya dia belajar teologi Alkitab gitu loh. Ya, dia harus mengambil S1, S2, S3-nya ya tentang teologi Alkitab ya. Saya rasa itu lebih tepat. Sehingga ketika dia membicarakan Alkitab ya tidak ngawur, tetapi benar adanya. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah mendengarkan apa yang mereka bicarakan di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga ya. Dan saudara dalam Tuhan ya, hari-hari ini banyak orang di luar sana berusaha membuktikan kalau Yesus bukan Tuhan, kalau Yesus hanya manusia biasa. Sebenarnya bukan hanya Juma, ada orang-orang tertentu yang memang berusaha membuktikan kalau Alkitab itu tidak benar, diubah-ubah, Yesus bukan Tuhan, Yesus itu hanya seorang rasul, seorang nabi dan lain sebagainya. Tetapi dasar-dasar mereka ya tidak berdasarkan fakta Alkitab ya. Dalil mereka itu tidak berdasarkan Alkitab,
Mereka hanya berasumsi. Jadi kalau sudah asumsi berarti itu bukan suatu kebenaran. Ya, mereka hanya mencari pembenaran tetapi bukan kebenaran. Ya, mereka tidak menemukan kebenaran Alkitab gitu loh. Jadi tidak ada gunanya. Ya, apalagi mereka hanya berasumsi dan mencoba mengelabui pikiran orang-orang yang mungkin dangkal imannya dari kekristenan, sehingga mereka memilih untuk meninggalkan Kristen, meninggalkan Yesus. Itulah yang terjadi hari-hari ini, saudara Tuhan. Tapi saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang mengerti Alkitab, orang-orang yang paham bahwa Alkitab adalah berisi firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang paham bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan saya percaya bahwa iman saudara adalah iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus. Saya doakan supaya saudara senantiasa tekun di dalam Tuhan, dan saya percaya bahwa orang yang hidup dalam Tuhan tidak sia-sia saudara dalam Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa mengikut Yesus upah kita di surga. Ya, kalaupun kita tidak mendapat apa-apa di dunia ini, tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita taat akan firman-Nya, maka Alkitab mencatat bahwa upah kita besar di sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga kita menjadi orang-orang yang setia kepada Kristus dan mengalami berkat daripada Kristus Yesus. Dan di kesempatan juga saya mau sampaikan beberapa hal buat kita. Ya, semoga hari ini kita tetap semangat, ya, kita tetap optimis dalam mengerjakan apapun, sehingga apa yang kita kerjakan hari-hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Pastinya ada banyak hal yang menjadi tantangan, rintangan kehidupan kita, entah itu duka cita, ya, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah ini dan itu. Tetapi saya percaya bahwa itu tidak membuat kita kendor di dalam Tuhan Yesus, tidak membuat kita sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi dengan banyaknya masalah, dengan banyaknya persoalan, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin mencari kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka di waktunya Tuhan, ya, di waktunya Tuhan, Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi kita. Tetapi ingat, saudara Tuhan, bukan di waktunya kita. Tuhan tahu kapan Dia berkarya dalam kehidupan kita, dan waktu Tuhan itu waktu yang indah. Ya, Tuhan tahu apa yang menjadi keluh kesah kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita, doa-doa kita. Dan Tuhan pasti menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Ya, sekali lagi, Tuhan tahu kapan Dia berkarya dalam kehidupan kita, memberikan kita yang terbaik, sehingga kita senantiasa bersuka cita. Dan ingat, saudara Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.